فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkait zikir pagi dan petang. Nah, yang padanya juga doa yang sangat penting ikhwan terkait permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kita sangat butuh untuk dilindungi darinya. Apa saja itu? Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah pada zikir yang kita ambil pada pekan yang lalu. Indak ya Tariq. Dari apa saja? Taib. Ahsan. Nah, ada 5 hal ikhwan yang kita minta perlindungan dalam zikir tersebut. Minta perlindungan dari keburukan apa-apa yang ada di malam hari dan yang setelahnya. Kemudian yang kedua, minta perlindungan dari sifat malas. Ini juga penting. Makanya pagi hari minta perlindungan dari sifat malas, sore hari minta perlindungan dari sifat malas. Kenapa? Karena muslim itu tidak pantas malas. Yang pemalas itu ahlun nifaq, itu sifat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menuju salat, mau menegakkan salat, mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Maka kita harus melawan ikhwan. Kita harus melawan. Karena hendaknya seorang muslim itu memiliki sifat hirs, semangat. Yang ketiga, minta perlindungan dari su'il kibar, buruknya masa tua. Kemudian keempat, minta perlindungan dari azab neraka. Dan yang kelima, minta perlindungan dari azab kubur. Ini sangat penting. Maka jangan sampai lalai kita baca di pagi dan petang kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, inda ashabil qalansuwah as-sauda umu. Taib, inda ashab qalansuwah al-bayda. Yang penting yang ada putih-putihnya ya. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبحنا بالله حب المسلم. Baik.
indal baqin. Nah, barakallahu fiikum. Tinggal diamalkan, dijaga dan istiqamah. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, ya, mengeluhkan bahwasanya dia tersengat oleh aqrab. Apa itu aqrab? Hendak Abdullah Padang, kalajengking. Nah, aku mendapati seekor kalajengking yang menyengatku tadi malam. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun seandainya saja engkau mengatakan hina amsaita, ketika engkau memasuki waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadurrak. Seandainya ketika engkau masuk waktu sore mengucapkan zikir ini, singkat ya ikhwan. Zikirnya a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini yang dibaca. Aku minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejelekan semua hal yang Allah ciptakan. Maka seandainya engkau masuk waktu sore sudah membaca zikir ini, maka lam tadurrak, tidak akan memudaratimu walaupun engkau tersengat kalajengking. Mana lam tadurrak ikhwan, bukan maksudnya seorang tidak tertimpa musibah apa-apa. Maksudnya ketika seandainya pun tertimpa suatu musibah tidak bermandarat. Ketika disengat oleh kalajengking, sengatan tersebut tidak memudaratinya. Nah, atau digigit ular, maka gigitan tersebut tidak memudaratinya. Ini maksud lam tadurrak. Hadis rawahu Muslim. Wa inda Ibn Sunni, ama innahu law qala hina amsa aw qala hina yumsi a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq thalathan lam yadurrah. Ya, dalam riwayat Ibn Sunni ikhwan, Tayyib, dan riwayat ini thabit, Nabi SAW katakan kepada laki-laki itu, adapun engkau seandainya saja, atau adapun dia seandainya saja membaca ketika memasuki waktu sore, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, sama bacaannya, tapi di sini ada tambahan faedah, salasan, membacanya 3 kali.
lam yadurrah, maka sengatan dari kalajengking tersebut tidak akan memadharatinya. Perhatikan catatan kaki. Rawahu Ibnu Sunni fi amalil yaumi wal lailah wa thabata 'inda an-Nasa'i fi amalil yaumi wal lailah wa Ibnu Sunni kadzalika raqam ziyadah lafadz thalathan. Jadi tambahan lafadz thalathan ini ziyadah yang thabitah. Berarti membacanya akhwan 3 kali, dan kalau kita perhatikan hadits ini, zikir ini datang hanya dibaca pada sore hari saja. Karena nanti akan kita dapati dari zikir-zikir yang dibimbingkan oleh Nabi SAW seputar pagi dan petang, ada zikir yang dibaca di pagi hari saja, ada yang memang dibaca di sore hari saja, dan ada yang dibaca di keduanya, pagi dibaca, petang juga dibaca. Adapun makna dari bacaan ini akhwani fillah, maka sangat jelas padanya permintaan perlindungan seorang hamba dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dan kalimat Allah itu ada 2 macam. Kalimah kauniyah dan kalimah syar'iyah. Kalimah kauniyah akhwani fillah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Fa ammal kauniyah fa hiya allati dzakaraha Allah fi qoulihi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini kalimah kauniyah. Fahiyal kalimatul lati yudabbirullahu biha amral khalaik. Nah, ini pengertiannya, yaitu kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu wa taala atur dengannya perkara para makhluk. Inilah kalimah kauniyah. Ini diingat-ingat, pengertian bagus diberikan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-kalimah al-kauniyah fahiyal kalimat allati yudabbirullahu biha amral khalaik, yaitu kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu wa taala atur dengannya perkara para makhluk. Nah, itulah yang termaktub dalam ayat tadi. Bagaimana ayatnya tadi? Hendak ya Ukasha. Taib ahsanta. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perkara Allah kalau menginginkan sesuatu pada hamba-hambanya, tinggal mengucapkan kun, maka fayakun, akan terwujudlah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Taib. Dan kalimah kauniyah ini, di mana Allah ketika menghendaki untuk Allah melindungi hamba-hambanya, maka akan terlindungi si hamba dari semua keburukan. Adapun kalimat asy-syar'iyyah, al-kalimat asy-syar'iyyah wa hiyal wahyu. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat syar'iyyah, karena kalimat ada 2 tadi ya kan. Kalimah kauniyah yaitu kalimah-kalimah yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur perkara para makhluk. Yang kedua kalimat syar'iyyah, yang dimaksud kalimat syariah adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Di antaranya adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas padanya ikhwan, penjagaan dari apa? Dari keburukan. Dari keburukan. Tayyib.
seperti ayat kursi. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan siapa yang membaca ayat kursi di malam hari. Ayat kursi kan termasuk kalimat syar'iyah. La yazalu alaihi minallahi hafidh. Senantiasa Allah akan menjadi pelindung baginya. La yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Nah, ini penjagaan. Bahkan ketika telah tertimpa suatu penyakit, dengan kalimat-kalimat syar'iyah ini juga merupakan sebab kesembuhan, seperti ruqyah dengan Al-Fatihah. Nah, ruqyah dengan Al-Falaq An-Nas. Taib juga menjadi sebab kesembuhan penyakit-penyakit hati. Nah ini. Taib. Dan kita dalam zikir ini dibimbingkan untuk apa? Untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah tersebut. Perhatikan, didatangkan dalam bentuk jamak, bi kalimatillahi tammat, untuk mencakup keseluruhannya, mencakup kalimah-kalimah syar'iyah maupun kalimah-kalimah kauniyah. Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati kalimah Allah dengan tamat, kalimat yang sempurna. Naam, al-kamilat allati la yadkhulu fiha naqsun wala aib. Kalimat-kalimat yang sempurna yang tidak termasuki kekurangan, tidak termasuki cacat dan celah padanya. Taib. Dan zikir ini ya kawan, selain merupakan zikir yang dibaca di sore hari, dan tadi dalam riwayat Ibnu Sunni kita kita mengambil faedah dibacanya berapa kali? Indah Abdul Hafid 3 kali. Juga zikir ini ya kawan dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca kapan saja seorang turun di suatu tempat. Nah, untuk menggabungkan, karena bacaannya sama sehingga kita ingat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Khawlah bintu Hakim mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Siapa saja yang turun di suatu tempat kemudian mengucapkan zikir ini, aku minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maka tidak akan memandaratinya sesuatu pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kata nazala manzilan, turun di suatu tempat, ini umum ikhwan. Seorang tiba di suatu tempat, nginap di hotel, jangan sampai lalai. Nah, tiba di bandara, nah, turun di terminal, nah, taib, atau dari rumah pergi buka di lapaknya, nah, untuk dagang. Jangan lupa untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Apalagi tempat-tempat yang kita asing padanya. Nah, untuk minta perlindungan kepada Allah karena kita tidak tahu apa yang ada di situ. Nah, dan keburukan itu banyak, ikhwan. Makanya dalam doa ini sangat umum cakupannya, min syarri ma khalaq, dari kejelekan ma. Di sini isim mausul yang termasuk alfadzul umum, termasuk lafaz-lafaz yang memiliki makna umum. Nah, dalam ushulul fiqh ini termasuk sighah umum ya kawan. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang memang ada kejelekannya. Tayyib. Makanya para imam ketika menafsirkan makna ini, ay min kulli syarrin
fi ayyi makhluqin qama bihi syarr, dari semua keburukan yang ada pada makhluk apapun yang memang di situ ada keburukannya. Taib. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan zikir ini, fahris ya akhil muslim idza nazalta manzilan fi barrin aw bahrin aw manzilan ishtahaitahu lin naum wa ma ashbaha dzalik faqul a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq fa innahu la yadurruka syai'un hatta tartahila min manzilika dzalika wallahul muwaffiq. Maka bersemangatlah engkau wahai saudaraku muslim apabila engkau turun di suatu tempat, baik itu di daratan maupun lautan, di tempat yang engkau inginkan untuk tidur, atau di tempat yang engkau inginkan untuk tidur dan yang semisalnya, untuk mengucapkan zikir ini, karena sungguhnya tidak akan bermandarat bagimu sesuatu pun sampai engkau meninggalkan tempat tersebut. Dan ini pun disebutkan oleh para imam ikhwan pengalaman mereka masing-masing. Taib, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam Al-Mufhim. Kata beliau, "Hadza khabarun sahih wa qaulun shadiq. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan." Dan ini merupakan khabar yang sahih dan perkataan dari seorang yang benar, perkataan yang jujur, tidak ada kedustaan padanya. Kami telah mengetahui kebenarannya baik secara dalil maupun secara pengalaman pribadi, kata Imam Al-Qurtubi. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabara amiltu bih falam yadurrani syai'. Sebab sesungguhnya aku semenjak mendengar hadis ini, aku senantiasa mengamalkannya, sehingga tidak memandaratiku sesuatu pun, ya, tidak tertimpa kemandaratan apapun. Ila antaroktu, sampai suatu saat aku meninggalkannya karena lupa. Nah, ketika tidak baca itu, faladaghatni aqrabun bil mahdiyah, suatu tempat di daerah Tunis. Faladaghatni aqrabun bil mahdiyati lailan, pada suatu malam. Nah, apalagi yang punya rumah di Taib, pelosok-pelosok atau dekat-dekat perkebunan yang mungkin banyak hewan-hewan berbisa. Nah, jangan sampai lalai untuk membaca zikir ini di sore harinya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, fatafakkartu fi nafsi, dia pikir-pikir apa ya. Ini para ulama ya, ketika tertimpa sesuatu mereka berpikir apa sebabnya. Ketika mendapatkan musibah, segera mengoreksi diri apa yang salah pada diriku, bukan menyalahkan orang lain. Ini penting untuk kita contoh. Ada sesuatu yang tidak nyaman pada hati kita, apa? Ada sesuatu yang tidak benarin. Salat tidak khusyuk, atau ada tidak seperti biasanya rasanya di hati, ada yang tidak pas ini. Nah, dicari ya kawan, dicek. Untuk apa? Kita jadikan sebagai sebab perbaikan. Nah, Imam Al-Qurtubi pikir-pikir pada dirinya. Fa idza ana qad nasitu an ata'awadza bitilkal kalimat. Fakultu li nafsi dzaman laha wa muwabbikhan ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul al-maldub, amma innaka law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadurrak. Setelah Imam Al-Qurtubi pikir-pikir, ternyata ingat, oh iya, aku lupa tadi tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Maka aku pun katakan kepada diriku sendiri, mencelanya,
sebagaimana Nabi mencela laki-laki itu. Ya, Imam Qurtubi katakan kepada dirinya, seandainya kamu katakan tadi sore, na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, tentunya tidak akan memandaratimu sengatan tersebut. Di sini juga ikhwani fillah, kita ketahui bahwasanya Allah ketika berkehendak menimpakan suatu musibah pada sebagian hambanya, Allah munculkan sebab-sebabnya. Biasanya zikir, tapi ketika Allah ingin menimpakan musibah padanya, ya dijadikan lupa terhadap zikir itu, sehingga lupanya zikir, lupa benteng yang biasa membentengi dia, kemudian dia tertimpa musibah. Dan ini kalau kita selami pada kehidupan kita, ikhwan, banyak kita dapati. Insyaallah kita suatu saat kok lupa, nggak baca zikir. Ketika Allah tetapkan ingin dia tertimpa suatu musibah, oh iya tadi lupa. Nah, di sini sebagai sarana introspeksi, sarana perbaikan, juga sarana untuk memang kita jangan sampai lalai dari zikir. Jangan sampai lalai dari zikir. Dan pentingnya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Tabaraka wa taala, meminta perlindungan kepadanya. Jadi ini zikir yang penting. Singkat tapi memiliki memiliki fadilah yang besar, ikhwan. Menjadi sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba tadi, sehingga tidak termandoroti dengan kejelekan makhluk-makhluk yang padanya ada kejelekan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Naktafi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.